Kak. Orang-orang di luar sana gitu ya maksudnya. Mhm, mhm. Sampai kok anak-anak sekarang tuh kok gini ya gitu. Mungkin memang nggak semuanya, cuman kayak mungkin karena apa ya, nggak ngerti pergaulan kali ya Kak ya. Hmm, eh, Toto kromo itu memang penting sih. Attitude memang penting. Iya. Tapi aku juga sering banget kayak ngechat Febri, Leroni, Lekilka semuanya. Yang paling penting itu nggak apa-apa di sosial media seperti itu. Tapi pokoknya paling akhir-akhir kamu nanti maaf ya Bilang kalau minta seandainya aku maaf. bilang kayak gitu karena nanti takutnya maaf ya maksudnya kayak takutnya ada yang Iya. baper atau gimana karena omonganku sendiri juga keras kan Mbak Amel tahu sendiri kan aku kan orang sebenarnya udah asli Surabaya aku ki aslinya Nganjuk cuman dibesarkan di Surabaya jadi kultur ngomongku itu maaf misah misuh ambek aku ki frontal wonge jadi makanya ke setiap orang yang tak undang itu mesti tak roasting tapi ketika selesai ngerosting aku selalu minta maaf karena nanti itu takutnya mereka itu ngira bahwa lo kok wong iki koyo ngene ya karena nggak semua orang itu bisa apa namanya mau di roasting. Iya Mang karena ya itu tadi Kak kayak contohnya kayak mental seseorang kadang gitu kita lagi ngomongnya biasa tapi kalau kondisinya anak orang yang kita ajak ngomong itu kondisinya lagi apa mentalnya kurang bagus kan kebawa kan kayak gitu ya Kak. makanya pas nggak bad mood di sana Mm-mm. jangan main TikTok kayak gitu. Makanya Mbak Amel, aku jarang banget kan nginvite orang. Yang invite dia jujur ya. Rata-rata itu orang Mbak. Maksudnya kayak contoh nih sama nginvite aku. Iya. Le Febri nginvite aku, Le Roni nginvite aku, Linda nginvite aku, Jasun nginvite aku. Aku tuh hampir jarang invite anak-anak. Kenapa? Aku tuh wongnya sungkanan Mas yo cangkemku iki rusak. Sungkan. Aku tuh takut kayak maksudnya nanti aku dikira pansos. Kayak viewers yang banyak. Kayak Febri kan viewersnya 20K. Roni kadang 15K. Terus yang lain-lainnya Anas, terus Jasun dan lain-lain. Viewersnya ini banyak banget. Nah, aku kalau gabung nanti viewersku juga banyak. Dia tetap Iya, banyak karena kalau gabung kan akhirnya algoritmanya sama-sama naik. betul. Tapi aku nggak berani ngundang. Karena aku dikira koyok pansos atau apa. Jadi aku kayak ya udah nyuruh dia. Kalis juga selalu Kalis ngundang aku. Iya. Ican Arifin ngundang aku. Tapi yang ngundang mereka Ican, Meledak, Cap Sanut, itu mereka semua yang ngundang aku. Sama, aku pun juga kayak gitu, Kak, kayak mereka gitu. Tapi kalau kayak sama kakak, aku berani invite karena aku ngerasa bahwa ya karena Aku takut. beda, iya gitu loh. Aku takut. Dan Samen tuh jujur ya, maksudnya kayak kalau Samen itu eh lebih ke ngobrol bener nggak sih sama Iya, kayak aku? iya Aku 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 ngobrol. jarang PK-PK, aku mbien kan PK challenge kan tahu sendiri. Sekarang aku ke challenge mari challenge mesti aku sakit besoknya. Karena kan aku kadang jungkir balik toh. Kalah, jungkir balik 5 kali, cium tembok, bedaan, pakai lipstick inilah itulah. Jadi aku lebih kayak ya wis ngobrol-ngobrol. Padahal kalau pengen menaikkan viewers kita engagement, maksudnya menaikkan engagement atau viewers dengan challenge dan lain-lain. Cuman aku kayak sekarang tuh kayak wis rek aku kesel sumpah aku mending dodolan dhisik nggak apa-apa wis penontonku Iya. titik nggak apa-apa aku gitu. Iya kan kayak awal-awal juga kayak gitu kan Kak. Ya mungkin memang kan setiap kayak namanya host ya, mungkin kan punya karakter yang berbeda-beda kan Kak. Dan ada karakter yang mereka bentuk dari awal kayak gitu. Nah, ada waktu itu aku pernah tuh sama cewek tuh Kak. Aku tuh kaget-kagetnya ngomongnya kok kok gini. Aku udah berusaha untuk yang ya Diundang karena atau kan diundang? karena gini, kecuali kita udah saling kenal, kita ngomong ibaratnya kita tahu nih oh kalau ini konteksnya bercanda nih gitu kan. Nah, ini belum kenal tiba-tiba sampai kok segini amat ya kadang kayak gitu. Makanya kadang aku bilang ke sama viewers gitu. Aku bilang kalau mau pikir-pikir tapi aku sama orang yang nggak sopan, maaf aku nggak mau karena apa? Di sini bukan untuk mau kayak gitu. Kalau memang kayak gitu ya jangan sama aku bilang gitu, Kak. Karena kan ya itu balik lagi karena ya lucu aja gitu loh kak. Tapi beda-beda sih memang. Kalau aku kan udah biasa di roasting. Nah aku, Iya iya iya. aku biasa di roasting dan aku ngerosting orang. Jadi ya udah nggak apa-apa. Cuman makanya kalau aku bad mood aku nggak berani live karena nanti malah takutnya salah paham gitu. Dan aku Iya, kalau menerima dan aku memang orangnya suka ngeprank juga. Kalau malam-malam nih kan iya banyak. tiba-tiba aku lagi ngidip terus kakak ya tapi kan udah biasa tapi kan udah kenal awal-awal kak Hesti kan pertama kenal kan nggak gitu gitu kan kalau kita
baru udah kenal lama kalau bercanda ya sudah, tapi kalau orang yang baru pertama kali piket terus tiba-tiba ngomongnya udah nggak sopan dan lain-lain kan kayak menurut aku kayaknya no dari hiburan aku deh aku gitu, karena menurut aku banyak kok hiburan yang lain nggak harus yang seperti itu kalau menurut aku secara pribadi ya kak gitu loh. Komennya kalis keben tuh terus sih dari tadi. Masa sih? Aku nggak lihat komen aku. Aku belakangan aku kadang tuh kalau lagi ini tuh aku nggak. Mau nggak lihat, tapi masalahnya kayak gitu. Cuman Mbak Amel, kalau aku memang tipenya emang roasting. Jadi kalau di jam-jam malam kan banyak cewek tuh yang lew. Aku aku lihat DP-nya tuh selalu cari yang, maksudnya maaf ya, yang Ya pakai ya ya ya. kayak buka gitu kan. Nanti aku Tank roasting. topan. Ya, kayak gitu-gitu. Ya wes aku roasting. Tapi aku ngomong baperan nggak nih? Oh enggak. Kamu tahu aku enggak? Tapi rata-rata itu nyeluk aku mami wesan. Lu kok ngerti aku mami? Udah nih nanti bikin. Tapi tetep aja aku sing kalah sih. Cuman memang aku tuh pinter manas-manasin. Maksudnya Iya iya sebenarnya biar dapet ini gitu loh. Ah, ini aku iya ya. iya Jadi iya. aku mesti rata-rata kalah. Wes sering aku kalah. Hampir jarang aku menang sekarang itu. Cuman sambil ngerosting aku. Tapi ujung-ujungnya aku ngomong, "Maaf ya, ini bercanda." Aku bilang kayak gitu. "Maaf kalau seandainya ada kata-kata salah. Aku juga minta maaf sama spendernya. Yang penting kan aku nggak ngomong namanya. Nggak menyebut namanya. Kalau menyebut namanya takut nanti kalau sakit hati kan, karena kan nge-gift juga pakai uang toh mbak. Iya betul betul. Aku minta maaf kayak gitu tuh. Iya. Sama di situ hujan dah. Tadi hujan kak, sore tadi dari sampai sampai mau habis habis isak lah. Lama hujannya tadi di Jakarta kak. Ini hujan Hujan terus. enggak ini? Udah reda. Banjir enggak? Enggak. Iya ya, kita cuman ketemunya di ini ya TikTok ya. Kapan-kapan ya ketemu di Surabaya. Iya, ayo lah kak. Ya makanya bulan ini lah nanti usahain, kalau enggak nanti aku kabarin kakak Jangan deh. diusahain, semuanya itu prioritas. Surabaya, Jombang itu cuma Asik. 40 menit. Iya, Tergantung 40 prioritas. menit. 45 menit tok loh Mbak, Jombang itu. Memang, memang orang dari rumahku dari tol aja deket banget kak. Sama tanggal berapa? Tanggal 13. Oh, tanggal Aku 13. tanggal 13 baru sampai. Paling setelahnya itu aku baru bisa tuh kak. Mm-mm. Ulang tahunnya anak lanang sih, cuman ya udah, nanti tinggal ini aja. Kapan? Kapan kak? Tanggal 15. Tapi nggak ngerti Oh kalau ya udah aku datang. kalau Dan memang aku datang bener kalau aku masih gituin. Tak datang aku. siapa emang yang ulang tahun? Hah? Siapa emang yang ulang tahun? Anaknya kakak katanya. Ya apa sih? Online. Oh anak online. Tapi nggak tahu. Kirain anaknya kakak. Enggak, aku tuh kalau anakku jarang tak rayain, Mbak. Aku tuh tak rayain tapi tak rayain yang biasa. Aku tuh kan beda-beda ya. Kalau aku mendidik Iya. anakku tuh kayak ya udah biasa aja. Aku sering ngajak dia itu lebih ke pasar malam. Aku tidak membiasakan kemewahan dan aku itu satu pun nggak pernah tak belikan barang branded sekalipun. Adapun kalau mereka pakai barang branded, rata-rata itu hadiah dari teman-temannya. Aku tuh kayak eman gitu loh, maksudnya kayak cepet Masih besarnya. di pasarnya. Nggak salah juga kalau seandainya memang itu kan uangnya mereka-mereka sendiri, kalau mereka mau membelikan barang-barang branded ke anaknya itu juga nggak masalah. Ini kan kalau aku tuh didiknya kayak gitu biar dia ngerti gitu loh. Jadi aku lebih ngasih tahu sudut pandang nanti di mall seperti ini, kemudian nanti di pasar malam seperti ini, biar nanti kamu ngerti bahwa hidup tuh seperti ini. Kalau minta apa-apa nggak semuanya aku turutin. Dan malah aku sering ngasih barang-barang ke anakku atau beliin barang anakku itu ke pasar. Yang harga 100.000 dapat 3 itu loh. Baju-baju anak ya itu sandal-sandal swallow, kemudian jajan-jajan pasar, ya kayak gitu tuh. Aku sukanya yang kayak gitu. Tapi memang kak sebenarnya tuh perlu, kayak aku dulu tuh suka adik-adikku tuh aku manjain kak. Itu beneran, dan itu memang salah kalau ketika kita itu terlalu memanjakan. Iya. Nanti Iya, bener kak. Jadi kayak, tapi sekarang alhamdulillahnya kak, jadi kayak mungkin karena udah gede juga ya kak, jadi agak yang namanya bisa tahu gitu. Tapi kadang ada jiwa yang sering dimanja itu tiba-tiba muncul kak, nggak ada gitu. berapa tahun? Ada dua kan kak adikku tuh, aku kan empat bersaudara, kakakku, aku,
adikku dua. Nah, yang kemarin yang ketiga kan yang meninggal, ya tinggal satu. Nah, dua-duanya ini Kak, aku tuh selalu manja dari kecil. Jadi adikku, Manjain. aku Kak. Siapa yang manjain? Heeh. Jadi kalau dulu tuh Kak, saking karena udah keturutan apapun yang dia beli tuh harus keturutan. Kadang dulu masih kecilnya dia itu kalau nggak diturutin gulung-gulung tuh Kak di mall. Jadinya egois, bener nggak sih? Iya, iya, bener itu Kak. Jadi sekarang aja kadang tiba-tiba mungkin lagi apa sifatnya kadang agak keluar Kak kadang-kadang itu karena ngerasa dari kecil udah dienakin gitu loh. Iya, aku tuh sama kayak anakku. Anakku kalau mami beliin koper kayak apa namanya temennya aku dong beliin box makan kan ada yang merek mahal itu. Aku nggak ngerti mereknya apa. Anakku tuh selalu ngerti. Anakku ngerti TikTok Yang apa yang Singapura lagi. punya bukan? Pokoknya yang mahal-mahal itu aku lihat anjir box aja harganya 1 juta loh box makan. Iya tahu. Minum Ya sama Kak, itu aku juga beli apa tempat minum. aku nggak Tempat minum adik aku kayak gitu Kak. Ya sama. semigel, semigel ya bener gak sih? Semigel, iya Nah itu semigel. aku ngomong nang anakku, Dok, udah pakai ini aja itu mahal, cari uang itu susah. Iya. Sama-sama untuk minumnya kayak gitu udah nggak usah sama nanti lo kamu malah tempatmu kembar sama kayak temenmu enakan cari yang beda aja tak gitu no tak belikan di mana tak ambilkan ke Deli Wafa yang harganya 50.000 wes ya wes kayak gitu lah bayang no mbak katanya golek semigel semigel terus koper Iya, iya. iki lah iki sembarang kalir kayak gitu wes gak nuruti aku gak nuruti gengsi nggak bisa kalau Iya, nurutin iya. gengsi nanti kebiasaan manja nanti sama kayak uang sekolah tak kasih dikit anakku kalau salah mbak Iya. tak masukin toilet heran aku bilang ayo nangis nggak kalau nangis tak masukin toilet nggak mau mami nangis aku tuh tipikal orangnya nggak ngerti ya bisa dibilang jahat mungkin ya nangis tak masukin jadi akhirnya takut nggak berani nangis jadi KB itu takutnya be aku KB anak-anakku itu tapi kalau sama papi dituruti aku ngomong aja mau turuti KB bi kok iso iku lho dituruti KB aku yang nggak boleh Iya. tapi Iya kak, aku tuh dulu tuh manjain kak, bener-bener yang adikku yang almarhum itu aja ya itu, makanya ya memang ya pas memang rezekinya ada ya kak ya, dan memang ya, oh ternyata sekarang tuh kayak, oh ya memang aku nggak yang namanya, oh aku nggak ngerasa kayak kecewa nggak karena ya memang kebahagiaannya dia cuman sampai di sini akhirnya kayak ya udahlah. Jadi dulu tuh cuman SMP kak, teman-temannya dia belum punya motor dia udah beli Ninja SMP kak bayangin habis itu seminggu ganti minta lagi ya karena mungkin ya itu tadi aku manjain kak jadi adikku dua-duanya tuh ya nggak mbak pernah nggak itu kak makanya tapi ya apa namanya memang punya tanggung jawab karena udah ngerasa udah enak gitu loh kak. tanya gini, ini ada beberapa yang komen, emak-emak kompleks lagi ini sebenarnya ini lebih ke edukasi ya. Kalau seandainya memang kalian nggak suka, kalian bisa keluar dari room ini daripada nanti kalian sakit hati. Karena yang pertama teman-teman, ketika kalian ngetik sesuatu yang buruk, itu nanti di dalam jiwa kalian itu terus-terusan kalian bakal sakit hati. Baiknya kalian nggak usah nonton live ini. Udah, saya nggak butuh teman-teman atau followers yang sekiranya tidak suka menonton ini. Ini tuh sebenarnya lebih ke edukasi ya mau kalian punya anak, mau kalian belum nikah, suatu saat nanti kan kalian nikah. Nah, Betul. kan ini edukasi. Tapi kalau memang kalian orang-orang yang tidak mau edukasi, silakan keluar. Kalian cari bahan-bahan yang lainnya, kayak gitu aja. Udah keluar, saya nggak butuh. Nggak butuh sama netizen yang komen-komennya seperti itu. Nggak butuh saya. Wis gak butuh kok ngono iku Mbak percuma, Mbak. Bukan kita baper. Cuman kayak kadang itu perlu diulti orang-orang kayak gitu itu. Iya. Cuman kadang ya makanya kalau aku bilang kalau memang nggak suka ya di skip ibaratnya kalau mau makan timun kalau timunnya pahit buang aja kayak gitu tinggal aja cari timun yang nggak pahit kan gitu contoh. Kali wae aku nggak peduli masuk hilang followersku loh aku nggak peduli rek kali ya wong kita juga edukasi kok wong Kak Amel lo belum nikah lah wong aku yang nikah kan aku tapi kan Kak Amel kan menceritakan adiknya kalau aku menceritakan anaknya kayak gitu seandainya kalian punya adik jadi kalian juga kalau bisa jangan Terlalu terlalu dimanjakan. dimanja karena itu dimanja itu sesuatu yang nggak enak gitu loh rek
betul. Iya, karena kadang gini kita kayak gitu karena takutnya kalau semakin dimanja kasihan nanti gedenya dia nggak bisa ada rasa tanggung jawab. Iya, kebiasaan nanti akhirnya. Karena pernah kita ngomong kayak gini karena udah punya pengalaman gitu loh. Oh, manja ya. Iya kak, beneran kak. Aduh, Manja ya. iya. Oh manjanya, karena aku kan rasa kayak gini ya kak. Karena almarhum bapakku kan udah dari mereka masih kecil ya kak. Jadi aku kan memang tulang punggung kan kak. Jadi Iya, iya. apa namanya kayak ngerasa oh mereka nggak ada kasih sayang ini mungkin dengan caraku aku mau mau ngebahagiain gitu loh. Jadi apapun yang mereka mau ya kebetulan memang pas rezekinya memang ada kan kak. Ya gitu karena oh ya sudahlah aku turutin tuh kak. Oh makin ke sini makin ke sini makin ke sini jadi kayak ya memang ya itu salah. Jadi semuanya tuh nggak boleh yang harus semuanya tuh diturutin. Dan aku tuh memang juga tulang punggung sama aja. Aku sudah anak pertama, aku tulang punggung, aku dari keluarga tunawisma. Sampean tahu sendiri kan, aku yo ngamen sembarang kali lulusanku cuman SD. Sakitnya itu luar biasa. Cuman sakitku akhirnya disembuhkan oleh suamiku. Tapi siapa yang menyembuhkan sakitnya suamiku? Nah, aku berpikirnya tuh seperti itu. Ketika aku dewasa di usia 17 tahun dari kecil sampai 17 tahun itu aku mempunyai trauma yang sangat besar. Tapi ketika aku ketemu sama Mas Tom, trauma aku tuh mulai disembuhkan. Tapi aku mikir sekarang tuh, ketika trauma aku disembuhkan, traumaku apakah ada di dia ya? Karena kan dia menyembuhkan traumaku, kan kayak gitu. Iya iya betul. Jadi artinya takutnya dia juga trauma dengan keadaanku kayak gitu. Jadi kita harus mikirnya kayak gitu juga sih. Iya sih Kak, benar-benar. Iya, tapi memang benar sih Kak itu. Jadi didikan itu pengaruh besar nanti anaknya seperti apa gedenya. Itu beneran itu. Aku gak begitu manja no, anakku mbak, wis tak kayak biasa ya. Wah, aku dulu manjain Kak. Makanya yang adiknya yang kecil ini apa namanya sempat kadang karena sekarang udah nggak pernah diungkit karena masnya udah nggak ada kemarin tuh Kak sempat karena aku punya pengalaman di masnya kan Kak jadi kayak Mas dulu aja sekolah SMP udah dibeliin ini motor minta apa seminggu ganti gitu kan Kak jadi kayak ada rasa iri gitu loh Kak Iya, iya. sedangkan aku nggak menerapkan apa yang udah terjadi ke dia gitu loh Kak yang paling bontot gitu tapi kadang gitu. Mbak, tapi Samen kalau di Jakarta paling deket itu sama siapa? Paling deket di Jakarta. Maksudnya kayak pasti kan Samen kan punya sahabat kan. Kalau aku kan di Surabaya kan ada sahabat. Kalau Samen sendiri ini out of contact ya. Oke. Siapa? Kalau aku tuh lebih lebih suka berteman di luar orang entertain. Oh, di luar entertain. Iya, iya. Karena em, kalau karena gini, kalau yang menurut ya memang nggak semuanya ya Kak. Tapi kan kalau kalau yang sesama entertain kadang ada tujuan kan Kak. Tapi bukankah Yang pertemanan kadang ada tujuan ya? ada, cuman kadang kayak lebih kayak ada rasa karena gini loh Kak, jangankan teman tadinya ada, aku kan dulu pernah di grup lah Kak, contoh ini karena aku nggak pernah kebuka ya, ini salah satunya. Jadi di grup itu aku pikir bahwa satu grup itu keluargaku, itu kan Kak. Kakak percaya nggak aku pernah dulu tuh dalam waktu 2 tahun kita nggak saling sapa, saling tegur, tapi Sama tetap hahaha sama di grup kok sama siapa Kak? Padahal gitu loh. Tadinya aku anggap udah kayak tapi karena suatu keirian, ada iri yang aku tadinya nggak ngerti, tiba-tiba timbulan makin irinya makin besar, makin besar, makin besar menimbulkan lah itu Kak. Jadi pernah itu kita 2 tahun nggak komunikasi di panggung doang Kak. Bayangin sejahat itu loh dunia. band yo. Band Hmm? Samen. Band Samen dah. Dan bandku tapi itu aku bilang kayak gini karena kalau di dunia kita semuanya udah paham dan itu loh kejamnya kayak gitu kita anggap yang teman kerja aku bilang Tapi makanya kayak tuntutan yang Samen yo. pengalaman hah? Samen tuntutan kan. Tuntutan jadi kak yang namanya nggak mungkin nggak grup aku aja hampir semua grup kayak gitu aku yakin itu Makanya aku tuh nggak pernah percaya kepada manusia, Mbak, karena aku pun kecewa kepada diriku sendiri. yes Ya kan?
Iya, Karena iya. kita pasti karena kita itu pasti pernah kecewa kepada diri kita sendiri. Makanya aku nggak pernah bisa percaya kepada siapapun itu. Jadi orang mau ngomong apapun itu, aku orangnya tipikal orang yang susah percaya. Meskipun iya iya iya, tetap tak riset orangnya seperti apa. Nggak mau aku begitu percaya. So aja aku orangnya. Jadi gitu Kak, jadi kayak apa namanya, bukan lebih, jadi kayak aku makanya sekarang kalau deket, kalaupun memang karena udah pengalaman ya Kak, jadi kayak mau cerita, sekarang aku lebih kayak lebih banyak cerita sama Tuhan, ibaratnya Tuhanku yang aku percaya gitu loh Kak, sama Allah ibaratnya. Karena Kalau aku ketika suami ya, jadi aku sama suami. iya, karena aku mungkin belum ada suami, kadang aku mau cerita sama orang tuaku Kak, kadang aku kan mikir gitu ya. Kayak udah ada ngurus adekku gitu, aku nggak mau namanya pikiran. Jadi mau nggak mau kadang aku tipikal orang yang introvert sebenarnya. Karena apa semua masalah semuanya tuh aku pendem sendiri Kak. Sama introvert ya aslinya. Aslinya introvert. Cuman karena tuntutan pekerjaan akhirnya aku ekstrovert. Aku dulu itu introvert, tapi aku tuh diajarin untuk ekstrovert. Aku tuh sejak pacaran selama 5 tahun itu menjadi pendengar, tapi akhirnya setelah nikah aku dituntut untuk ya karena aku harus karena menjadi sebagai owner ya, mau nggak mau aku yang review, mau nggak mau aku menjadi pembicara biar menjadi inspiring bahwa seorang Delta Hesti yang lulusan SD ini loh bisa. Akhirnya aku menjadi pembicara, dari situ aku mulai memberanikan diri untuk ngobrol sama orang. Awalnya aku nggak ada berani ngobrol sama orang. Nah sekarang kenapa aku bisa seperti ini? Karena satu, Mas Tom orangnya humoris, mertuaku orangnya humoris, dan kebetulan jiwaku juga humoris, tapi memang aku mempunyai trauma dari kecil, tapi akhirnya trauma itu hilang kayak gitu, meskipun masih ada sedikit, pasti masih ada. Cuman sekarang kalau diajak kemana-mana, makanya kayak kalau maaf ya, kalau sosialita tuh aku nggak begitu bisa, karena aku tuh ngomongnya tuh takutnya kayak tentang pertasan ini, aku tuh nggak bisa gitu mbak. Apalagi kalau udah perfect, maksudnya fake gini kayak kita apa bertemannya secara kayak nggak yang tulus, apalagi karena cuman ya kan banyak ya kayak gitu ya. Jadi kayak malas basa-basi gitu loh Kak aku tuh. Soalnya kalau aku kelihatan mbak kalau nggak suka sama orang. Kelihatan mukanya. Ya aku kelihatan banget kalau nggak suka sama orang, jadi lebih baik kayak ya udah nggak usah, lebih baik nggak usah. Makanya aku lebih suka tuh kayak makannya itu kayak di pinggir jalan. Aku bahkan nonton konser sama karyawanku loh, kalau sampean tahu aku tuh suka banget. Aku dari remaja sampai beberapa tahun, mungkin 2 tahun kemarin ya, atau bisa dibilang 1 tahun kemarin ya, sejak remaja sampai 1 tahun kemarin atau 2 tahun kemarin, hidupku aku habiskan untuk bekerja, untuk suamiku, untuk anak, intinya untuk keluarga seperti itu. Tapi setelah 1 atau 2 tahun, aku itu berpikir bahwa sepertinya aku harus menikmati. Maksudnya kayak aku tetap bekerja, tapi aku kayak menikmati. Aku ini orangnya suka keramaian. Jadi aku suka nonton konser. Aku tuh suka nonton konser, tapi aku izin sama suami. Boleh nggak Bi aku nonton konser? Aku nggak bakal ngapa-ngapain kok. Karena aku tuh tipikal orang yang gila kerja. Terus akhirnya nggak apa-apa, setiap nonton konser itu aku nggak apa-apa, dibolehin sama sahabatku, dibolehin sama timku, bahkan paling sering itu aku kalau nonton konser itu sama timku, karena aku tuh orangnya tuh kayak si paling konser itu loh. Jadi kalau ada konser aku keluar sama teman-temanku, sama karyawanku, sama timku, kalau makan-makan ya sama tim-timku kayak gitu. Udah kayak gitu, itu kehidupanku. Tapi kalau kayak aku harus keluar pakai make up, MUE ini itu ribet, Males ya. kesel aku. Terus males aku, wis pokoknya enak gawe kelambi oblong-oblong atau enggak, wis pokoknya kelambi yang ada. Nggak ribet aku wong iku. Tapi Ya kan memang tiap orang beda-beda. betul, betul, Beda-beda ya. betul. Kadang tapi memang enak sih Kak, kalau ketika ibaratnya mungkin makanya aku tuh kadang gini, pengennya gitu kan kita nggak tahu ya jodoh mati rezeki kayak pasangan kayak Barap itu kayak aku pengen yang sesirkel karena kayak yang bisa ibaratnya bisa yang namanya aku tipikal suka orang itu yang kayak humoris kayak gitu karena Aku dong. karena bukan Kak karena kayak gini loh Kak kadang kalau kita udah terlalu serius bosan kayak gitu loh Kak. Aku
hidupnya bercanda tok mbak. Samen kalau nggak percaya ya samen ketemu aku ya. Masalahnya samen nggak pernah ketemu aku. Kalau samen udah sering ketemu aku, samen tanya deh sahabatku tuh cuma ada dua. Namanya Mas Ayu sama Mbak Linda. Setiap ketemu aku, samen tanya yang paling lucu siapa? Ya aku bukannya apa-apa. Aku tuh selalu ono bahan omongan. Jadi Kalau aku sih cuma satu kak, sahabat aku almarhum Mbak Caca itu doang. Selebihnya kalau dia nggak ada, humoris nggak? jadi, Sama hah? ya? Humoris. Pol humoris kak. Jadi kayak makanya aku mungkin lebih lebih kayak cocok dengan orang-orang yang mungkin aku akan bertahan lama ketika orang itu tuh humoris. Jadi karena apa? Karena kan aku udah sebenarnya kan introvert ya kan kak. Ya, aku dulunya juga iya. Ketika ada ibaratnya kayak temennya yang